kondisi oli power steering setelah 48.000. Yakin gak akan diganti, kondisinya hitam seperti ini. Bagaimana cara menggantinya dan mengurasnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan penggantian oli power steering ya di mobil Innova Reborn ini. Ya, sebenarnya cara ini sama untuk mobil lainnya yang masih pakai power steering. Itu cara penggantiannya sama ya, khususnya di Toyota. Ya, oke, sekarang kita lihat dulu untuk kilometernya. Untuk mobil saya ini, untuk kilometernya kalau kita bisa lihat, ini sudah jalan 48.500 ya. Yang dimana untuk kilometer ini kalau menurut saya itu wajib dilakukan penggantian, salah satunya yaitu penggantian oli power steering atau minyak power steering seperti itu ya. Nah, kalau kita bisa lihat di buku panduannya dari Toyota, nah ini buku panduan Toyota ya. Nah, kalau kita bisa lihat untuk di kilometer 1000 ini hanya pemeriksaan minyak power steering aja ya. Kita lihat, lalu di kilometer selanjutnya, nah ini di 10.000, lalu di 20.000, ini hanya pemeriksaan power steering aja, jadi nggak ada penggantian. Lalu di 30.000, ini pemeriksaan juga, periksa minyak power steering juga ya. Jadi intinya ini hanya menambahkan aja, misalkan minyak power steeringnya itu sudah habis ya, tinggal ditambah seperti itu. Ini bahkan sampai di ini ya, di 60.000. Nah, ini di 60.000 ini tidak ada penggantian minyak rem sama minyak power steering sama sekali atau oli power steering sama sekali. Ya, bahkan sampai di 100.000 pun kalau saya lihat di sini ini tidak ada penggantian minyak power steering sama sekali. Ya, ini kalau saya lihat. Nah, ini di 100.000 ya. Ini 100.000 pun ini hanya memeriksa minyak power steering. Nah, jadi intinya untuk di Toyota ini dia menyarankan hanya untuk dicek aja minyak power steeringnya. Ya, enggak tahu, hanya dicek misalkan nanti power steeringnya itu kurang ditambahkan aja, atau nanti kalau kelihatan kotor baru diganti. Itu enggak tahu seperti apa. Yang pasti untuk di buku panduan Toyota ini itu tidak ada yang tertulis harus ganti. Ya. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara menggantinya dan mengurasnya. Jadi kita nggak hanya ganti pada tangkinya aja, tapi kita kuras penuh dari tangkinya, selangnya, sampai bagian power steeringnya. Dan cara ini mudah, kita bisa lakukan sendiri di rumah ya, dan bahan-bahannya pun cukup simple aja sebenarnya. Nanti akan saya tunjukkan ya. Oke, langsung aja kita eksekusi bagaimana cara menguras atau mengganti bersih minyak power steering di mobil Innova Reborn ini. Oke, bagian selanjutnya kita langsung ke bagian mesin. Oke, sebelum kita mengganti minyak power steering, sebelum kita ganti ya. Nah, ini di kilometer 48.500 atau setidaknya di 40.000 sampai 50.000. Ini kalau saya rasakan setirnya ini memang bawaannya Innova, dari baru pun setirnya ini sudah agak berat karena dia memang power steering. Ya, kalau kita nyetir tangan dua sih masih enteng ya. Kalau kita dalam kota misalkan kita parkir di mall, itu kan mobil berhenti. Itu saat mobil berhenti ini kita gerakan kalau pakai tangan satu ya. Kalau bagi orang laki sih masih nggak begitu berat ya, tapi bagi cewek yang pakai mobil ini itu pasti agak merasa berat seperti itu setirnya ya, apalagi kita tangan satu ya. Kalau tangan dua ya masih terasa berat seperti itu ya. Untuk ngetesnya ini pakai tangan satu gini ya. Nah, ini kita tes seperti ini. Nah, ini terasa agak berat ya. Nanti akan saya ganti, saya pakai minyak power steering apa yang katanya minyak power steering itu bikin setirnya lebih ringan 30%. Nanti akan saya buktikan ya. Saya pakai minyak power steering apa akan saya tunjukkan, dan bagaimana cara menggantinya nanti akan saya jelaskan secara jelas sehingga kita bisa ganti sendiri di rumah. Dan nanti hasilnya setelah kita ganti minyak power steeringnya, kita coba lagi untuk setirnya apakah lebih ringan dari sebelum ganti ini. Oke, bagian selanjutnya langsung kita lakukan kuras minyak power steeringnya. Oke, lalu untuk minyak power steeringnya, untuk oli power steeringnya, saya menggunakan merek Manol ya, jadi MANNOL. Ya, ini untuk menguras full kita membutuhkan sekitar 3 liter ya, atau dalam artian kita beli untuk 6 botol karena satu botolnya ini 450 mili. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa kuras bersih, dan harganya satu botolnya ini sekitar 90 ribuan. Ada yang 90, ada yang 95 ya, tergantung sellernya yang jual. Jadi kita membutuhkan
6 botol atau 3 liter ya. Untuk 1 liternya ini 450 ml. Dan untuk minyak power steering ini katanya ini bagus sekali dan bikin setir lebih ringan 30% daripada aslinya. Kita menggunakan minyak power steering asli. Ya, seperti ini. Dan ini untuk made in-nya ini Jermani ya. Jadi made in Jerman, made in YU. YU itu apa ya? Jerman atau apa ya? Nah, ini made in YU atau barang import seperti itu. Yang ini spek-speknya. Ya, kita nggak bisa tahu ini speknya gimana. Ya, ini spek-speknya. Ya, seperti ini. Ya, ini katanya bagus. Oke, langsung aja kita eksekusi untuk penggantian pengurasan minyak power steering secara full. Kita bisa lakukan sendiri di rumah. Bagaimana cara menggantinya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, setelah kita buka bagian mesinnya ya. Nah, untuk minyak power steering atau oli power steering itu ini ya, ini adalah tangkinya atau wadahnya. Ya, di sini ada tulisannya power steering. Ya, seperti ini ya. Oke, langsung aja kita cek untuk warna dari kualitas dari power steering ini. Oli power steering di Nova Ribbon di kilometer 48.000 ya. Nah, ini kita bukanya sebelah kiri sini, lalu kita tinggal angkat seperti ini. Nah, untuk di bagian ini ya, nah, tutupnya ini ada seperti tonjolan. Nah, ini ada indikator, di sini ada tulisan cool. Kalau kita bisa lihat ya. Nah, ini ada tulisan cool, ini bisa lihat di sini. Ini untuk kapasitasnya sudah cukup ya. Dia sudah menyentuh hot, kondisi panas dan dinginnya pun sudah tersentuh seperti itu ya untuk kapasitasnya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk kualitas warnanya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat langsung di sini ya. Nah, kalau saya hidupkan di sini, nah untuk warnanya ini sebenarnya masih merah. Cuma sudah ada coklatnya dikit ya. Dan kalau kita bisa lihat fisiknya dari luar seperti ini. Nah, ini bagian bawah sini ya, ini enggak begitu kelihatan. Tapi kalau kita bisa lihat, kalau kita buka sini, itu fisiknya sudah mulai agak coklat. Ya, sebenarnya ini harusnya warnanya merah Fanta ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita coba di tisu ya. Kalau di tisu, kalau saya lihat tadi, ini warnanya merahnya masih merah, lumayan masih merah. Tapi ini kalau sudah kita tampung ya, ini nanti warnanya pasti akan coklat seperti itu ya, karena dia kan ini intensitasnya kan dia sedikit. Nah, oke, langsung aja untuk cara mengurasnya bagaimana ya. Yang pertama, kita kondisi seperti ini kita buka ya, tutup ini kita buka. Nah, setelah itu kita buka, ini kita taruh aja, kita taruh tempat yang aman. Nah, setelah kita buka, nah kita lihat di sini itu ada selang dua ya, ini ya, selang yang ini. Nah, selang yang ini dan selang yang bawah sana ini yang besar. Nah, untuk yang selang besar ini jangan dibuka atau dilepas ya. Ini adalah selang yang dari tangki menuju ke pompa power steering di sini ya. Nah, ini selangnya menuju ke pompa power steering di ini. Nah, ini pompa power steering. Lalu oleh pompa power steering akan dipompa ke bagian rak setir bawah. Nah, setelah di rak setir bawah, dia akan diolah, akan melumasi bagian gear rak setirnya. Lalu dia akan dibawa ke atas lagi. Jadi ini selang yang kecil ini akan menyemburkan dari pompa power steering, rak setir akan diangkat ke atas lagi di sini dan disirkulasi lagi menuju ke bagian pompa power steering, lalu diputar lagi ke rak setir, lalu dinaikkan lagi ke bagian selang kecil ini. Nah, intinya selanjutnya kita untuk mengurasnya bagaimana? Nah, kalau mengurasnya kita lepas aja untuk bagian selang yang kecil ini ya. Untuk mobil lain pun sama, pasti untuk minyak rem atau untuk minyak power steering itu pasti ada dua selang. Yang satu untuk selang menuju ke bagian rak setir atau pompa power steering, dan yang satu untuk bagian menuju selang baliknya, menuju ke tampungannya. Nah, yang kita lepas adalah selang baliknya ini. Ini selang balik kita lepas, ini klemnya kita lepas. Lalu untuk selangnya ini kita tampung ke bagian ke botol ya, botol aqua atau botol minuman apa aja yang kiranya agak besar ya, yang kiranya 650 ml minimal ya. Kita tampung di situ, nanti kita lihat untuk kualitas uli yang lamanya. Jadi nanti uli yang lama akan masuk ke botol tersebut. Lalu di sini kita kasih uli power steering yang baru. Jadi seperti itu. Jadi intinya ini kita tambah, lalu nanti dari selang yang balik ini akan menuju ke botol untuk dibuang ya. Begitupun ini nanti ditambah. Nanti akan saya tunjukkan secara jelas untuk videonya. Oke, langsung aja saya akan lepas dulu bagian selang, bagian yang balik ke bagian tampung ini ya, dan saya akan wadahkan ke botol. Oke, bagian selanjutnya tonton terus videonya sampai selesai.
Nah, ini supaya nggak korat-karit ya, kita lepas selang yang menuju balik ini kita kuras dulu isi dalamnya. Jadi ini kita sedot aja dengan botol seperti ini, dan ini saat saya sedot, ini sudah hitam ya. Tadi kelihatannya kan merah, tapi ini ternyata sudah hitam. Jadi ini kita sedot, pastikan di sini sudah tampungannya sudah habis ya, ada sisa dikit nggak apa-apa. Jadi supaya kita saat lepas selang baliknya ini nggak keluar semua yang di tampungan ini ya. Jadi supaya tidak belepotan kemana-mana. Oke, langsung aja ini akan saya lepas untuk selang baliknya. Lalu saya akan masukkan ke botol ini supaya nanti baliknya dari power steering akan masuk ke botol, dan ini kita isi dengan minyak power steering yang baru. Oke, ini setelah saya sedot ya tadi untuk minyak power steering yang lama. Ini kita sudah sedot. Kalau kita bisa lihat di sini ini sudah habis ya di tampungannya. Ya, selanjutnya ini kita isi dengan minyak power steering yang baru ya, dari Manol 8980. Sebelum kita isi untuk selang yang tadi ini adalah selang bagian untuk baliknya. Ini kita tutup dengan plastik lalu kita karet ya, supaya nanti saat kita isi dia tidak keluar di sini untuk kesedot semua, untuk disirkulasi ke bagian power steeringnya. Dan untuk selang yang ini kita masukkan ke botol ya. Nah, ini setelah itu, ini setelah kita tutup dengan karet ini kita isi ya. Ini kita isi dengan power steering yang baru. Ini kita kuras. Yang pertama kita kuras dulu dengan satu botol ya, 450 ml. Ya, nanti setelah habis kita kuras lagi untuk botol kedua dan botol ketiga. Ya, sampai seterusnya, sampai nanti cairannya di dalam botol ini tidak merah lagi tapi bening. Karena untuk cairan yang baru ini dari Manol ini warna minyaknya itu bening putih ya. Oke, langsung aja saya tuang. Ini agak penuh nggak apa-apa. Nah, nanti setelah penuh kita hidupkan mesin, kita starter sebentar, lalu kita matikan. Ya, ini saya isi dulu. Nah, ini kita isi agak penuh nggak apa-apa. Nah, ini kita isi agak penuh ya. Di sana terlihat ini cairannya masih campur ya. Dan ini pastikan juga sekali lagi ini harus ditutup plastik ya untuk lubang yang dari selang tadi, karena selangnya kan ini dimasukkan ke botol. Oke, ini setelah terisi, selanjutnya kita starter mobil, tapi cukup bentar aja ya. Kita starter cekreng itu pelan sebentar lalu kita matikan. Nanti di botol ini akan keisi minyak power steering yang lama. Oke, ini kita hidupkan bentar aja ya. Cukup 2 detik saja. Nah, ini 1, 2, 3 kita matikan. Nah, kita lihat bagian minyak power steering yang sudah sirkulasi. Nah, ini kita bisa lihat ini sudah sirkulasi ya. Ini sebentar aja sudah, ini hampir penuh. Ya, selanjutnya ini kita isi lagi dengan yang baru. Nah, ini itu kuras yang pertama ya. Untuk hasilnya ini hitam seperti ini, jadi sudah agak merah lagi, ini sudah hitam. Ya, ini kita lakukan terus sampai cairannya bening ya. Nah, sampai bening. Nah, ini kita buang lalu kita tampung lagi untuk selangnya. Oke, ini yang di botol tadi sudah saya buang ya. Nah, ini saya isi lagi dengan yang baru. Ini kita lihat bening. Selanjutnya kita starter mesin lagi ya. Nah, starter bentar saja supaya dia bersirkulasi lagi. Kita starter bentar. 1, 2, 3 kita matikan. Nah, kita lihat lagi untuk minyak power steering yang keluar. Nah, ini minyak power steering yang keluar sudah mulai agak bening ya. Jadi sudah agak putih. Nah, di sini sudah terkuras lagi. Nah, ini kita ambil lagi untuk minyak power steeringnya. Nah, ini sudah merahnya sudah agak campur dengan yang bening yang baru ya. Nah, ini kita sirkulasi lagi, ini kita buang. Kita sirkulasi lagi, kita isi lagi penuh, lalu kita masukkan botol lagi untuk selang yang dari selang baliknya ini. Oke, ini sudah saya isi baru lagi ya, bening lagi. Lalu botol yang tadi sudah saya keluarkan, selanjutnya kita starter lagi ya. Ini untuk pengurasan yang ketiga kalinya. Kita starter bentar, lalu kita matikan dan kita lihat botolnya lagi. Nah, 1, 2, 3 kita matikan. Nah, di sini sudah mulai bening ya. Jadi sudah nggak merah lagi
dan di sini sudah habis lagi. Dan kita ulang lagi, kita lakukan lagi, ini kita buang, lalu ini kita isi, selangnya kita masukkan botol kosong lagi, lalu kita starter lagi. Dan ini sudah saya isi bening lagi, lalu untuk selangnya saya masukkan botol lagi. Untuk yang cairan yang tadi sudah agak putih saya sudah buang lagi, kita starter lagi ya. Kita starter sebentar saja. 1, 2, 3 kita matikan. Dan kita lihat lagi untuk minyak power steeringnya. Nah, ini sudah terisi lagi dan ini sudah mulai bening ya, jadi sudah enggak semerah tadi. Dan ini sudah habis lagi, dan ini sudah menghabiskan 1 liter ya. Nah, ini saya lepas. Nah, ini pengurasan sudah 1 liter ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini tadi untuk yang pengurasan yang 1, kedua, lalu ini ketiga, keempat, dan sudah total 1 liter. Ini sudah agak bening ya. Ini sudah mulai bagus, mulai bersirkulasi ya. Ini akan saya masukkan. Nah, ini sudah 1 liter ya. Nah, 1 liter lebih. Nah, ini sudah 1 liter lebih. Untuk hasilnya itu masih sudah putih, cuma masih ada sedikit coklat-coklatnya. Jadi kita kuras lagi 1 botol lagi ya. Oke, ini sekarang saya nyalakan mesinnya ya untuk proses buildingnya dan proses penggantian minyak power steeringnya sudah selesai. Ini jangan lupa dipasang kembali untuk selang kembalinya sebelum kita menyalakan mesin. Kita pasang kembali, lalu ini jangan kita tutup dulu ya. Nah, ini biarkan seperti ini supaya misalkan ada udara yang terperangkap tadi di selang itu bisa keluar dulu. Nah, misalkan nanti ini kurang, ini kita nambahkan aja, jangan sampai kehabisan ya, takutnya ada yang masuk angin. Itu harus kita buka seperti ini dulu supaya anginnya keluar, nanti kurang kita tambahkan sampai titik maksimalnya ya. Nah, ini sudah proses welding untuk proses pengeluaran anginnya sudah selesai dan penggantiannya sudah selesai, dan ini kita bisa lihat sudah bening ya. Nah, ini untuk minyak power steeringnya sudah bening. Nah, sudah bening, lalu ini tadi proses pengurasan dan pembersihannya menghabiskan 3 botol, 1 botolnya 450 ml, jadi sekitar 2 liter lebih ya, hampir 3 liter ya. Lalu untuk hasilnya tadi ini, nah ini untuk proses pengurasan yang pertama, ini kotornya seperti ini ya. Ini di kilometer 48.000 aja kotornya seperti ini. Lalu pengurasan kedua ini agak bening ya, tapi masih coklat. Lalu yang ketiga ini hasilnya sudah bening. Nah, ini sudah bening, maka kalau hasilnya sudah bening seperti ini, maka untuk proses penggantian sirkulasi tadi caranya itu sudah selesai, dan proses penggantian minyak oli power steeringnya sudah selesai, dan prosesnya pun sudah selesai. Selanjutnya kita coba, jangan lupa ini kita kencangkan, kita tutup kembali ya. Ini jangan lupa kita tutup kembali dan pastikan untuk kapasitasnya ini sudah di titik maksimal. Oke, selanjutnya kita coba untuk setirnya. Oke, itu tadi ya bagaimana cara mengganti minyak atau oli power steering di mobil Innova. Kita sudah lakukan tadi. Yang pertama kita harus kuras dulu tampungannya ya, lalu kita buka selang untuk kembalinya ke tampungan, kita masukkan ke botol ya, lalu kita isi tampungannya dengan yang baru, lalu kita sirkulasi, kita hidupkan mesin sebentar, kita matikan, kita lakukan terus berkali-kali sampai kalau saya tadi itu sampai 6 botol atau 3 liter ya kurang lebih. Itu kita sirkulasi dan hasilnya tadi, sehingga kita menemukan hasil untuk sirkulasinya berwarna minyak rem, minyak power steering yang baru, yaitu warna bening tadi untuk minyak power steering merek Manol ini ya. Tadi kita sudah lakukan, dan setelah saya ganti full flashing tadi, ini yang saya rasakan setirnya ini lebih enteng ya daripada tadi sebelum ganti ya. Memang tidak seenteng setir IPS karena ini masih setir power steering, tapi ini lebih enteng. Ini kalau saya rasakan kurang lebih ya 30% lebih enteng ya daripada sebelum ganti tadi untuk mengganti minyak atau oli power steeringnya. Oke, sekian aja video dari saya. Itu tadi cara mengganti minyak atau oli power steering di mobil Innova Reborn, baik di Innova Reborn, di Fortuner, di Avanza, Xenia, atau mobil lainnya ya yang masih menggunakan power steering. Kurang lebih caranya sama. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.